Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqa at-tasi'. Nahnu sanab sanabhasu anil sanuqaddimu anil maqala al-mawdu' yani al-muhassinat al-ma'nawiyah. Ismi Hanifatuz Zahra. Al-an sanabhasu anil ta'rif al-muhassinat al-ma'nawiyah. Al-muhassinat al-ma'nawiyah hiya allati yakunu tahsin biha raji'an ilal makna. Muhassinat al-ma'nawiyah hiya al-aqsu minal muhassinat al-lafziyah. Tahsin bil kalami yarju ilal makna qasdan ilal lafzi bimakna hasanah. Tasbi'uha hasanul alfadhi tadullu 'alaiha. Lada min hadha at-ta'rif anna al-muhassinat al-ma'nawiyah tatashtakilu minal asalibi al-lughawiyyati allati damnuha al-lafdhu walakin tatahsanu fi ma'aniha. Wa haqiqatu la fasla baina muhsin wa akhar ma'nawi illa taysiran bid-dirasati. Idza la al-muhsin al-lafdhi la yahmilu ma'na nadihan mu'athiran fil matiqi kama la na'riful makna la yajulu fi hadiruha. Jadi yang dinamakan dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah itu gaya bahasa, gaya bahasa yang memberikan keindahan pada aspek maknanya atau simatik dalam sebuah ungkapan. Kalau al-muhassinat al-lafziyah itu kan yang diperindah itu lafadznya. Nah, kalau al-muhassinat al-ma'nawiyah itu yang diperindah itu dari segi maknanya tuh. Wa mabahitsu al-muhassinat al-ma'nawiyah taduru fi tawriyah, al-istikhdam, al-istitrat, al-iftinan, al-tabaq, al-muqabalah, al-mura'imah ghair, al-irsyad, al-imaj, al-madhhab, al-kalami, as-ta'lil, at-tajrid, al-musyakilah, al-muzawajah, allati wansyur, al-jama' ila akhirih. Jadi pembagiannya muhassinat al-ma'nawiyah itu ada banyak, tapi di sini kami tidak menyebutkan semuanya karena banyak. Kami hanya menyebutkan beberapa saja. Pembagiannya itu ada banyak ya, seperti tauriyah, al-istikhdam, al-istitrat, al-iftinan, at-tabaq, al-muqabalah, mura'imah al-ghair, al-irsyad, al-imaj, al-madhhab, al-kalami, hasan ta'lil, dan yang lain sebagainya karena banyak. Thayyib, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita, teman kita, yaitu Utari Rahmawati. Hal tafaddal mashkuran. Thayyib, ismi Utari Nurrahma. Wal an sanabhasu anwa'ul muhassanat al-ma'nawiyah. Al-awwal yakni at-tawriyah. At-tawriyah ayat kuro al-mutakallim lafdan mufradan lahu ma'nayan qaribun dhahirun ghairu murad wa ba'idun khafiyun huwal murad. At-tawriyah yaitu ketika seorang mutakallim menyebutkan satu kata yang memiliki dua makna. Makna pertama yakni makna dekat dan mudah, namun makna tersebut bukanlah tujuan dari mutakallim, dan makna jauh dan sukar, tapi itulah makna yang dimaksudkan oleh mutakallim. Nahu qala Sirajuddin al-Waraq asunu adima wajahi an Anas laqaul mauti yadahumul adibu wa rabbu syi'ri yadahumu baghidun walau wafa bihi lahumu habib. Nah, contoh dalam syair bahasa Arab yaitu yang dikatakan oleh Sirajuddin al-Waraq,
Nah, dalam syair tersebut yang menjadi tauriyah yaitu kata Habib. Kata Habib ini dalam arti kata harfiahnya memiliki arti orang yang dicintai. Namun itu bukan tujuan mutakalim. Yang menjadi tujuan mutakalim yaitu Habib, yang berarti nama penyair Abu Tamam yaitu Habib bin Aus. As-sani at-tibaqul jam'u baina syai' wa diddahu fil kalami wa huwa naw'ani, yakni alif tibaqul ijabi wa huwa ma lam yahtalif fihi diddan ijaban wa salban, wal ba tibaqus silbi wa huwa mahtalaf fihi diddan ijaban wa salban. Yang kedua yakni at-tibaq. At-tibaq ini yaitu adanya dua antonim dalam satu kalimat. Nah, at-tibaq ini ada dua macam, yaitu yang pertama yaitu tibaq ijabi. Tibaq ijabi yaitu tibaq yang kedua katanya berlawanan, yang tidak berbeda positif dan negatifnya. Yang kedua yakni tibaq silbi, yaitu tibaq yang kedua katanya berlawanan, yang berbeda positif dan negatifnya. Artinya itu tibaq ijabi yaitu dalam satu kalimat itu ada antonim tapi masih berpasangan, seperti siang dan malam atau tinggi dan rendah, seperti itu. Kalau tibaq silbi itu kata yang berlawanan itu tidak dalam satu pasang, seperti percaya dan tidak percaya, melakukan dan tidak melakukan, seperti itu. Nahu qala ta'ala wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud, wa qala ta'ala yastahfuna minan nas wa la yastahfuna minallah. Nah, contoh dari at-tibaq ini yang pertama yaitu tibaq ijabi dari ayat wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud, yang menjadi antonim yaitu aiqadhon dan kata ruqud. Aiqadha dan ruqud ini memiliki arti bangun dan tidur. Bangun dan tidur itu adalah lawan kata namun berpasangan. Contoh yang kedua yaitu dari ayat yahtahfuna minan nas wala yahtahfuna minallah. Nah, yang menjadi antonim yaitu yastahfuna dan la yastahfuna, yang artinya bersembunyi dan tidak bersembunyi. As-salis yakni al-muqabalah. Al-muqabalah ayyu'ta bima'nayaini au aksaru summa yu'ta bima yuqabalu dalika ala tertib. Nah, yang ketiga yaitu muqabalah. Muqabalah ini sebenarnya juga merupakan antonim yang berada dalam satu kalimat, tapi bedanya dengan at-tibaq, yakni kalau dalam at-tibaq itu antonimnya hanya ada dua kata atau dua pasang, sedangkan kalau al-muqabalah ini antonim antar kelompok kata yang biasanya terdiri dari dua kata lebih, jadi antonimnya itu ada dua pasang. Nahu qala sallallahu alaihi wasallam lil ansori innakum la ta'saruna yandal faza wala takilluna yandat toma. Nah, dalam contoh tersebut yang menjadi antonim adalah taksuruna dan takilluna, dan antonim kedua yaitu al-faza dan at-toma. Ar-rabi yakni husnut ta'lil. Husnut ta'lil ayung kirol adibu sorohatun au dimnan illa tasyayi' al-ma'rufa wa ya'ti bi illatin adabiyatin warifatin
tunasibul gharad alladhi yaqsidu ilaihi. Nah, yang keempat yakni husnul ta'lil. Husnul ta'lil adalah pengingkaran seseorang sastrawan secara terang-terangan atau terpendam tentang alasan suatu peristiwa umum, dan dia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Al-amsilah wa ma kulfatul badr al-muniri qadimatun walakinnaha fil wajhi asarul latami, yang artinya bintik-bintik hitam pada bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dulu, akan tetapi pada muka bulan itu ada bekas tamparan. Kalau secara nalar, fakta itu atau kalimat itu tidak mungkin kebenaran, atau tidak mungkin kalau itu adalah suatu fakta. Tapi kalau dalam sastra, mengucapkan hal-hal yang di luar nalar itu adalah sesuatu yang biasa saja atau dimaklumi. Al-khamis was-sadis yakni ta'kidul madahi bima yushabihud dam wa asuhu. Yang kelima dan yang keenam itu yaitu ta'kidul madahi bima yushabihud dam dan sebaliknya. Berarti yang kelima yaitu ta'kidul madahi bima yushbihud dam, itu artinya memperkuat pujian dengan kalimat yang menyerupai celaan. Ini artinya yaitu kalimat itu bertujuan untuk memuji, tapi dia itu menyamarkan dengan kata celaan, yang justru celaan itu malah memperkuat pujian yang menjadi kalimat utama. Yang keenam yaitu ta'kidud dam bima yushbihul madahi, yang artinya yaitu memperkuat celaan dengan kalimat yang menyerupai pujian. Artinya bahwa tujuan utama kalimat tersebut adalah mencela, tapi diikuti dengan pujian, dan pujian itu yang malah memperkuat celaan yang menjadi kalimat utama tersebut. As-sabi' wal akhir yakni uslubul hakim. Uslubul hakim talqil mukhatabi bi ghairi ma yataraqqabuhu imma bitarki suwalihi wal ijabati an suwalin lam yas'aluhu wa imma bihamlin kalami ala ghairi ma kana yaqsidu isyaratan ila annahu kana yanbaghi lahu ay yas'ala hadzal suwal aw yaqsida hadzal ma'na. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu uslubul hakim. Uslubul hakim adalah melontarkan kepada mukhatab pembicaraan yang tidak diinginkan, baik dengan cara meninggalkan pertanyaannya dan memberikan jawaban yang tidak ditanyakan, atau dengan membelokkan pembicara kepada masalah yang tidak ia maksudkan. Artinya yaitu jika seorang bertanya kepada kita atau kepada seorang, maka orang tersebut itu bukannya malah menjawab pertanyaan itu tadi, tapi dia menjawab dengan hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan ataupun membelokkan jawaban dengan pertanyaan tersebut. Al-amsilah qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Contohnya yaitu pada ayat yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi wal haji, yang artinya mereka bertanya padamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan bagi ibadah haji. Maksudnya ini mereka itu bertanya tentang bulan sabit itu bukan apa artinya, tapi mereka bertanya kenapa bulan sabit itu berbentuk
berbeda-beda. Ada bulan purnama, bulan sabit, dan seterusnya. Namun Allah memerintahkan untuk menjawab bahwa bulan sabit itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan bagi ibadah haji, yang dalam konteksnya itu berbeda dengan pertanyaan yang diajukan. Wa hadha huwal bahsu al-muhassanat ma'nawiyah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.